wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN 2 Botorjo, yang kami hormati Bapak Ibu SDN 2 Botorjo. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak hidayah kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan acara diseminasi budaya positif di SDN 2 Botorjo. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan Kepala Sekolah SDN 2 Botorjo, acara keempat diseminasi budaya positif. Menginjak acara pertama pembukaan, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga sambutan Kepala SDN 2 Botorjo kepada Bapak Jari Naswedi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang berhormat Bapak Ibu guru serta karyawan SDN 2 Botorjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 2 dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka acara diseminasi budaya positif. Dalam diseminasi budaya positif ini, saya berharap hal ini nantinya bisa membawa manfaat untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu guru juga anak-anak kedepannya. Dan saya juga berharap nanti Bapak Ibu guru yang belum mendaftar sebagai calon guru penggerak
bila nanti sudah ada waktunya pendaftaran bisa ikut mendaftar, ikut belajar mengembangkan diri. Jadi kita sebagai guru walaupun sudah menjadi guru harus tetap belajar baik secara mandiri di PMM ataupun melalui kegiatan guru penggerak. Dan saya berharap untuk kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir sehingga bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat, diseminasi budaya positif pada Bapak Jaryono untuk melakukan seminar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan kelas 2 ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru serta karyawan SDN 2 Lotorojo atas waktu yang diluangkan sehingga kegiatan diseminasi budaya positif ini bisa terlaksana. Ya, terima kasih. Ini memasuki untuk kegiatan kita hari ini. Nah, kegiatan ini dalam rangka pemenuhan tugas dari saya selaku sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blora yang telah menyelesaikan modul 1. Ini budaya positif merupakan modul 1.4. Jadi mari kita belajar bersama, berkolaborasi untuk mewujudkan visi sekolah kita tercinta. Jadi latar belakang kegiatan ini dalam rangka menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid di sekolah, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Budaya positif terus dilakukan guru dan siswa sehingga visi sekolah akan terwujud. Jadi ini latar belakang untuk kegiatan kita hari ini. Kemudian tujuan dari diseminasi yaitu menumbuhkan dan menerapkan budaya positif pada murid. Kemudian mewujudkan siswa profil pelajar Pancasila sesuai dengan visi sekolah. Jadi selain budaya positif ini berlaku untuk Bapak Ibu guru, ini juga kita terapkan pada murid kita. Ya, sebelum kita ke kegiatan inti, kita speaking dulu biar pada kegiatan siang hari ini bisa lebih bersemangat, lebih konsentrasi untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Ya, untuk ice breaking kali ini kita akan bermain tepuk waktu. Jadi tepuk waktu nanti ada pagi, siang, sore, dan malam. Jadi kalau tepuknya nanti saya bilang pagi berarti tepuknya sekali, siang 2 kali tepuknya, kemudian sore 3 kali. Kalau malam nanti tidak tepuk ini. Ya, saya coba ya. Ya, pagi, siang, pagi, sore, malam. Iya, berarti sudah konsentrasi semua, sudah siap untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Nah,
kita coba mengenai tujuan pendidikan. Jadi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita selaku pendidik itu hanya menuntun, menumbuhkan atau menebalkan sifat-sifat atau karakter-karakter positif dari anak tersebut. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan peran pendidik adalah sebagai seorang petani atau tukang kebun. Sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Jadi kita ibaratnya seperti seorang petani, hanya menanam, menumbuhkan dari karakter anak-anak tersebut untuk menuntun menjadi lebih baik. Kemudian budaya positif. Budaya positif adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berpikir kritis, penuh hormat, memiliki rasa tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari dari diseminasi budaya positif. Jadi konsep utama modul budaya positif ini yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol dan restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini nanti akan kita pelajari, nanti kita uraikan satu persatu. Ya, sekarang yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi anak itu belajar sesuai dengan kebutuhan, sesuai minat dan bakatnya. Bapak Ibu guru hebat, jadi Anda diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Nah, Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok. Berarti sekolah ini ibaratnya seperti tanah. Berarti tanah ini cocok untuk tumbuh kembang anak-anak. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa sekolah tempat kita bercocok tanam, sehingga seorang guru akan mengusahakan agar sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam belajar. Jadi harapannya kalau sekolahnya menjadi aman, nyaman dalam belajar, anak-anak bisa tumbuh dan berkembang sesuai bakat dan minatnya dengan lebih baik. Kemudian paradigma baru, perubahan paradigma. Jadi ini untuk kegiatan pemantik, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Jadi namanya kegiatan ini cobalah buka. Jadi ada A dan B. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, mengepalkan. Cobalah Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda.
Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sedangkan anak yang satunya atau rekan Anda, B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi ini dibayangkan ada dua orang, A dan B. Yang A ini menggenggam sesuatu yang sangat berharga di tangannya. Kemudian si B mencoba membukanya. Kira-kira ini si A mau membuka tangannya apa enggak ini? Mau melepaskan genggaman tangannya atau sesuatu yang berharga dari tangannya enggak ini? Iya, tidak. Karena itu merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi A. Walaupun B sudah menggoda, memarahi, bahkan menawari uang, jadi A tetap tidak mau membuka tangannya karena ini sesuatu yang berharga. Ya, lanjut. Guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksakan murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Jadi kadang kita menganggap kita bisa mengontrol murid kita, padahal sebenarnya perilaku atau kontrol itu ada pada diri mereka sendiri. Kalau murid tidak mengizinkan, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol diri mereka. Kalau bisa, mungkin karena keterpaksaan sehingga anak-anak melakukannya itu dengan terpaksa. Lanjut. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pendapat sang guru untuk berusaha. Lanjut. Disiplin positif. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita sering menghubungkan kata disiplin yaitu taat, patuh pada aturan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi harapannya murid-murid kita itu memiliki motivasi dari dalam diri mereka, bukan dari luar atau dari bapak ibu guru atau yang lainnya. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman.
Jadi kalau anak-anak kita, siswa-siswa kita sudah menerapkan disiplin positif, anak-anak itu mengerjakannya dengan ikhlas, tidak takut nanti ada hukuman, atau karena sogokan melakukan, atau karena ada hadiah. Jadi mereka dengan sadar menghargai dirinya untuk melakukan disiplin positif. Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Jadi terkadang kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau, saya akan mendapatkan imbalan. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Pernah Bapak Ibu? Pernah. Untuk mendapat hadiah? Pernah? Pernah. Atau untuk mendapatkan uang? Pernah. Iya. Kira-kira apa lagi alasan melakukan sesuatu? Jadi motivasi untuk melakukan sesuatu ini banyak sekali. Ya, tujuan dari disiplin positif, tujuannya adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang mempunyai dampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi anak-anak tidak takut dalam melaksanakan disiplin ini, bukan karena adanya hukuman atau karena ingin mendapatkan hadiah. Anak-anak tetap disiplin. Makna dari kata disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin dengan tata tertib, teratur, patuh pada peraturan. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi alternatif terakhir kalau semua sudah tidak bisa dilakukan, baru dengan hukuman itu baru dilaksanakan. Tapi kalau bisa, tidak usah pakai hukuman. Lanjut. Nah, inilah yang akan kita harapkan untuk anak-anak didik kita, untuk siswa-siswi kita, yaitu memiliki profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Jadi anak-anak bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya kita memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau power. Dan kebutuhan yang berikutnya adalah kebebasan atau freedom. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Nah, akan kita uraikan satu persatu tentang kebutuhan dasar manusia.
Sekarang contoh kasus. Ini ada salah satu kasus. Ibu Ina, guru di kelas 2, sedang bingung karena mendapat keluhan dari beberapa murid tentang sikap Aska. Dia selalu meminta makanan kepada temannya. Tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali. Dia melakukan dengan paksa. Nah, jika Anda di situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa Bapak Ibu yang akan Anda lakukan? Kalau ada murid, ada siswa sering meminta makanan dari teman-temannya secara paksa, berkali-kali. Apa kira-kira? Melakukan pendekatan terhadap murid, kemudian pendekatan terhadap orang tua. Iya, terima kasih Pak Bambang. Jadi melakukan pendekatan kepada murid dan melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan orang tua atau wali murid. Nah, dalam penerapan disiplin positif tentunya Ibu Ina harus tahu kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan Aska. Mengapa Aska sering minta makanan kepada teman-temannya? Jadi kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Aska saat ini? Ya, mungkin pertama kebutuhan Aska ini bisa bertahan hidup. Aska mungkin lapar karena orang tuanya tidak membawakan bekal untuk makan siang. Kemudian Aska juga mungkin butuh kasih sayang. Jadi ingin dapat perhatian temannya, makanya minta makanan temannya. Mungkin juga dia butuh kebebasan. Dia bosan bawa bekal dari rumah dibuatkan oleh orang tua yang itu saja. Jadi tiap hari mungkin sama. Atau mungkin juga kebutuhan akan kesenangannya. Dia hanya iseng karena dia merasa senang melihat temannya yang digoda. Atau mungkin Aska juga membutuhkan kekuasaan. Ya, dia merasa hebat karena temannya merasa takut dan selalu menurutinya. Nah, inilah yang perlu kita gali. Kira-kira kebutuhan apa dari siswa-siswi kita, anak didik kita melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan aturan. Motivasi perilaku manusia. Jadi apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri mereka, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Jadi anak-anak melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi atau dorongan. Mungkin karena dorongan dari dalam atau dorongan dari luar. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Misalnya hari Senin mau ikut upacara tapi tidak bawa topi atau tidak bawa desi atau tidak bawa seragam lengkap, mungkin anak-anak menjadi takut. Dan sedangkan anak-anak yang berpakaian lengkap mungkin motivasinya takut nanti bila dihukum, jadi mereka berpakaian lengkap. Kemudian ada juga motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau pujian dari bapak ibu guru mungkin. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi ini bisa merupakan motivasi ekstrinsik, jadi motivasi yang berasal dari luar. Dan motivasi yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, inilah yang akan kita harapkan bagi murid-murid kita memiliki motivasi dari dalam diri mereka sendiri.
sehingga murid-murid nantinya sadar untuk melakukan kegiatan disiplin. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Nah, ini kenapa kok dinyatakan gagal? Karena hukuman itu biasanya bersifat menyakitkan, kemudian membuat kita tidak nyaman, atau anak atau siswa yang dihukum itu menjadi tidak nyaman. Mereka takut, kemudian sifatnya memaksa, kamu harus melakukan ini, misalnya seperti itu, karena tidak bawa atribut lengkap. Kemudian anak yang takut karena berbuat kesalahan, ini menyembunyikan kesalahan, tidak mau mengakui, misalnya ditanya seperti itu, karena mungkin takut dihukum. Kemudian murid yang melakukan kesalahan menjadi rendah diri, yang biasanya dihukum menjadi rendah diri karena pernah mendapatkan hukuman. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal yang kedua adalah penghargaan. Ternyata penghargaan yang mungkin selama ini telah kita lakukan ini juga kurang efektif. Ini bisa merusak hubungan antar siswa, membuat iri pada siswa. Satu dikasih hadiah mungkin, nah satunya iri. Satu sudah bisa menyelesaikan tugasnya, dikasih penghargaan, satunya belum, akhirnya jadi malas atau iri, tidak mau mengerjakan sesuatu tadi. Kemudian juga mematikan kreativitas. Jadi kadang anak-anak kita itu mungkin berpikir, saya sudah bisa melakukan ini, sudah dapat hadiah, ini saja sudah dapat hadiah, jadi malas untuk melakukan atau belajar lebih lagi, karena memandang masih banyak teman-temannya di bawah mereka. Jadi bisa mematikan kreativitas anak. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini sekarang sudah tidak boleh, karena itu nanti bagi siswa kita yang mungkin rankingnya di bawah itu bisa jadi minder, atau bahkan orang tua wali murid itu juga minder kalau ditanya ranking berapa, kalau kebetulan pas anak mereka di ranking yang bawah. Nah, ini juga merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin berikutnya adalah konsekuensi. Nah, ini mungkin yang sering kita lakukan. Selain tadi hukuman, juga ada konsekuensi yang sering kita lakukan. Cuma ini bersifat penguatannya jangka pendek. Perlu adanya monitoring berkelanjutan. Ada stimulus atau respon. Kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi misalkan ini ada anak yang tergesa-gesa misalkan dari keluar, kemudian menyenggol botol minuman temannya, akhirnya tumpah. Nah, konsekuensinya apa? Anak-anak tersebut mungkin harus membersihkan air yang ditumpahkan tadi, karena ada stimulus, ada respon dari bapak ibu guru, jadi anak-anak mengerjakan. Nah, dalam pelaksanaannya itu perlu pengawasan. Jadi Pak Guru atau guru perlu memonitoring berkelanjutan. Nah, ini sifatnya jangka pendek. Kenapa? Karena setelah habis melakukan konsekuensi, biasanya anak-anak itu lupa. Kemungkinan besok mungkin diulang lagi. Dan yang terakhir atau yang keempat, konsep disiplin ini adalah restitusi. Nah, inilah yang kita perdalam dari modul 1.4 kemarin, yaitu restitusi. Yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, ini yang akan kita perdalam, yaitu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi motivasinya dari dalam.
Apa itu restitusi? Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri dari restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun kita belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, memberi tawaran-tawaran kepada anak hal-hal apa yang nanti dilakukan. Kemudian kita juga menuntut untuk melihat ke dalam diri, hal apa yang diyakini, nilai-nilai apa yang diyakini, atau kesepakatan apa yang diyakini. Kemudian kita juga mencari kebutuhan apa yang mendasari anak tersebut atau siswa tersebut melakukan tindakan tersebut, tindakan kesalahan itu. Nah, fokusnya adalah yaitu pada karakter si anak, bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi solusinya ini dicari oleh anak-anak sendiri dengan tuntunan atau bimbingan dari bapak atau ibu guru. Keyakinan kelas. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas saja? Jadi seseorang akan tergerak atau bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid kita pun demikian. Jadi mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan dari peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Sekarang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini contoh kasus ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau kita sebagai pendidik atau guru menerapkan posisi kontrol sebagai tadi hukuman, melakukan hukuman, itu biasanya guru akan menghukum siswa, misalnya dengan hormat 10 menit menghadap tiang bendera. Kemudian gurunya marah-marah, muridnya sehingga menjadi takut. Kalau konsekuensi, ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat misalnya. Kemudian gurunya tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi ini kalau kita menerapkan konsekuensi. Sedangkan restitusi, ini yang pertama dilakukan guru adalah menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya. Yang kedua, guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi siswa diajak bicara, mengapa melakukan ini, kenapa, apa alasannya, apa motivasinya. Kemudian diingatkan apa keyakinan kelas kita, apa kesepakatannya, hal-hal baik apa yang harus dilakukan. Keyakinan kelas ini adalah dokumentasi dari Bapak Ibu yang melakukan keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu diajak bersama-sama untuk menentukan keyakinan kelas apa yang akan nanti dijalankan bersama. Jadi anak-anak diberi kertas itu warna-warni untuk menuliskan, nanti ditempel di depan. Kalau sudah semua, nanti dari bapak atau ibu guru merangkum atau mencatat nilai-nilai apa yang sudah dituliskan. Kalau sudah ditulis, kemudian dirubah kalimat atau kata-kata tersebut menjadi nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang tadi dibuat. Yang pertama, disiplin waktu. Kemudian ada saling menjaga kebersihan dan keindahan.
kemudian saling membantu dan bekerja sama, saling menghargai sesama, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menjaga sopan santun. Nah, ini diambil secara bersama-sama antara guru dan anak-anak untuk menentukan nilai kebajikan di kelas. Misalnya tadi anak-anak menyebutkan tidak datang terlambat, ya, kita ambil nilai-nilai kebajikan universal atau kata-kata yang positif, berarti disiplin waktu. Jadi diharapkan tidak menggunakan kata tidak. Kemudian tidak saling berkelahi atau mengganggu temannya, ya diganti saling menghargai sesama teman. Intinya adalah memakai kalimat positif, berarti yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas tersebut? Nah, ini untuk pembentukan keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas ini bentuknya harus lebih abstrak dari peraturan, lebih nyata, gampang dipahami. Kemudian berupa pernyataan universal, pernyataan yang umum. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Nah, terus kemudian jumlahnya sedikit saja biar anak-anak itu mudah untuk mengingatnya. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan keyakinan kelas tersebut. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas, semua warga sekolah ini dilibatkan. Jadi guru dan murid dilibatkan. Bisa keyakinan kelas atau sekolah, yang penting semuanya dilibatkan. Jadi anak-anak nanti dalam penerapannya, bapak atau ibu guru bisa lebih bertanggung jawab karena sudah diambil secara bersama-sama. Kemudian ini 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini posisi kontrol yang terbaik yang mana kira-kira ini dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, kira-kira yang baik yang mana ini Bapak? Manajer. Mana Pak Bambang? Manajer. Oh ya, manajer, iya betul sekali. Nah, untuk itu kita akan mengulas satu persatu posisi kontrol berikut ini. Ya kan? Nah, ini adalah posisi kontrol yang pertama, yaitu sebagai penghukum. Ini mungkin yang sering kita lakukan kepada anak-anak kita. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menggunakan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi kemungkinan murid yang kena hukuman bisa marah-marah, bisa dendam, agresif, ya itu efek atau yang diakibatkan dari posisi kontrol penghukum. Guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi saja aturan saya, ya. Awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini biasa dikatakan kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya seperti itu. Guru yang seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi penghukum ini biasanya nada suaranya tinggi, kayak dengan kenikmatan yang melotot, suaranya keras ya tinggi, kemudian jari menunjuk-nunjuk dan hadir. Saya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, ini tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya terlambat. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru berkata lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan
yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Jadi kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri murid menahan perasaan. Jadi tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Dari posisi rasa bersalah ini akibatnya murid bisa tertekan. Jadi kalau sewaktu-waktu meletus amarahnya itu bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Lanjut posisi kontrol yang berikutnya. Ya, ini masih posisi kontrol tadi membuat rasa bersalah. Ini yang sering dikatakan kalau kita melakukan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tahu kamu, ya, kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini, murid memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Jadi membuat rasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, kemudian bahasanya tubuhnya merapat pada anak, lesu. Sana tadi, misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ya, kira-kira bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Hasilnya adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi yang tertanam rapat di dalam diri murid, karena mereka menahan perasaannya. Jadi tidak seperti murid yang dengan posisi guru sebagai penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Dan murid yang tertekan tiba-tiba bisa meletus amarahnya, itu bisa menyakiti diri sendiri atau juga orang lain. Nah, posisi kontrol yang berikutnya adalah teman. Mungkin kita juga sudah melakukan posisi kontrol yang memposisikan kita mungkin sebagai teman. Jadi pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif berhubungan baik antara guru dan murid. Jadi hubungan antara guru dan murid ini bisa terjalin dengan baik. Hal negatifnya apa? Jadi kadang murid itu menganggap gurunya seperti teman mereka sendiri. Ya, lanjut. Nah, biasanya kalau posisi sebagai teman, ini nada suaranya ramah, akrab, bercanda, untuk bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Misalnya seperti ini, Bayu, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana dulu. Ya nanti Pak Guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Nah, muridnya ini yang positifnya, muridnya akan senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Nah, di sisi lain, sisi negatifnya, murid jadi tergantung pada guru tersebut.
Jadi sedikit-sedikit bila ada masalah mungkin akan murid mengadu kepada bapak atau ibu guru yang memposisikan sebagai teman tersebut. Nah, bila yang menyuruh orang lain yang tidak bapak atau ibu guru itu biasanya mungkin murid menjadi tidak mau. Lanjut. Kemudian posisi berikutnya yaitu posisi guru sebagai pemantau. Ini kita juga sudah sering melakukan. Untuk memantau berarti mengawasi. Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi pemantau itu berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, jadi marah, membuat merasa bersalah. Murid memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, untuk pemantau biasanya ini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Kira-kira bagaimana perasaan murid yang diperlakukan seperti ini? Hasilnya apa? Nah, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, tidak marah, atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat atau mengerjakan tugas. Nah, sini guru harus tetap memantau muridnya saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi kalau tidak dipantau mungkin anak-anak tidak mengerjakan apa yang kita kasihkan atau kita tugaskan. Nah, di posisi terakhir ini ada posisi control manager. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Jadi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dari peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan guru. Jadi dalam posisi manajer ini, guru membantu murid untuk menemukan anak-anak itu atau murid kita bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi solusi yang ditawarkan itu berasal atau muncul dari dalam diri mereka sendiri. Jadi anak-anak lebih berkonsekuensi, lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Lanjut. Ya, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, bahkan atau menunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, atau bersendaguru menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi kita harus tulus dalam membantu anak tersebut menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi kasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jadi pada waktu ada siswa kita tidak memakai atribut yang lengkap saat upacara,
Nah, kita harus bisa menempatkan 5 posisi kontrol yang tepat itu apa ya. Ya, kalau kita menempatkan sebagai penghukum, posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, nah, berarti patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, itu biasanya penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Dan kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, lain kali jangan diulangi ya. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi kalau memantau, anak-anak diberitahu peraturan apa yang dilanggar dan konsekuensinya apa. Kemudian di posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Apa kamu tahu alasanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ya, jadi anak diajak bicara, jangan langsung dihakimi, kasih hukuman atau ditugaskan apa. Jadi anak ditanya alasannya apa, kira-kira bagaimana cara memperbaikinya, diingatkan lagi keyakinan kelasnya apa. Jadi hal-hal baik apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dirinya. Ini adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah posisi penting, materi penting yang dipelajari dalam modul 1.4, yaitu segitiga restitusi. Restitusi itu dikembangkan oleh pakar pendidikan bernama Diane Gosen yang berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Segitiga restitusi yaitu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tuanya agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, biasanya dalam menghadapi permasalahan kita akan menerapkan segitiga restitusi. Nah, inilah gambar dari segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yang dilakukan dalam segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas anak. Hal yang dilakukan ketika anak kita melakukan kesalahan adalah menstabilkan identitas anak. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa mereka melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan apa, keyakinan kelas apa yang telah disepakati, hal-hal apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas, mengubah identitas dari anak, dari orang yang gagal, yang karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Misalnya, berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu? Nah, ini adalah proses untuk menstabilkan diri mereka, biar anak-anak lebih stabil dalam menghadapi permasalahan tersebut. Kemudian langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita tidak harus langsung menghukum, kita harus tanya dulu kenapa mereka melakukan itu. Pasti ada suatu alasan atau motivasinya. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar asing buat bapak atau ibu guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Karena
punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Sikap yang baru di sini adalah sikap yang baik, yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga, langkah kita adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita semua itu memiliki motivasi, baik itu hal yang positif, negatif, pasti memiliki motivasi. Nah, motivasi di sini yang kita harapkan adalah motivasi internal dari dalam diri mereka. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarganya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Karena tadi sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sekarang coba apa bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kita juga bisa meyakinkan kamu mau jadi orang seperti apa. Ya, sekarang contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini ada model dari penerapan segitiga restitusi, yaitu mungkin ketika ada suatu masalah kita reporting, mendeskripsikan permasalahannya. Kemudian kita merespon dari permasalahan tersebut. Kemudian kita kaitkan kebutuhan-kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan siswa-siswi kita. Nah, dari data-data tersebut, dari deskripsi tadi, kita menganalisis. Kemudian kalau sudah kita analisis, kita merancang ulang kira-kira apa kebutuhannya yang terbaik untuk anak tersebut, untuk langkah ke depannya. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru harus mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Jadi sebelum tutup mungkin ada masukan, pertanyaan, saya silakan. Dari Bapak Guru cukup atau ada pertanyaan? Tidak cukup? Ya, terima kasih. Kalau sudah cukup, semoga kita selalu menjadi guru yang selalu bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum